Hidup buruh. Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Perjuangan Buruh. Hidup buruh. Ketika buruh upahnya sesuai dengan kesejahteraan, maka produksi itu yang membeli siapa? Barang yang dihasilkan oleh pabrik itu yang membeli siapa? Ya buruh itu sendiri. Nah, ketika upahnya ini tidak sesuai, mana bisa kita bisa beli? Nah, mereka tidak berpikir nyetak terus tapi sing nuku gak ono. Karena ojo maneh digawe tuku kulkase Mas Pio kan digawe mangan ae kurang. Padahal kesejahteraan karyawan itu menopang keuntungan. Nah, kehidupan ini kan berputar. Jadi ketika kesejahteraan itu terpenuhi, misalnya ya, teman-teman kesejahteraannya semuanya terpenuhi, bangun rumah gak perlu ngudek dulu, cukup nyeluk beton digawe cara omahe karena kesejahteraannya terpenuhi. Jadi lupa pengusaha itu bahwa ketika kesejahteraan buruh terpenuhi itu akan kembali kepada dia sendiri. Nah, sistem ekonomi Indonesia ini salah. Jadi menganggap upah murah buruh itu akan memperkaya perusahaan itu keliru. Ya justru sekarang malah tumbang. Karena nyetak terus, tapi didistribusikan ke rakyat, rakyat tidak mampu membeli. Karena upahnya murah, karena kesejahteraannya tidak tercapai, akeh pengangguran. Nah itu yang selama ini terjadi di negara manapun, negara kita. Jadi pikirannya ekspor, padahal ekspor pun di luar negeri juga menciptakan produk yang lebih canggih. Maka penumpukan produksi, penumpuk terus barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu akhirnya numpuk, tidak ada yang membeli karena kesejahteraan buruh tidak dipenuhi. Paham ya? Nah, buruh sama pengusaha ini dari dulu sampai sekarang itu ya saling berseberangan, saling tidak ada kesepahaman, maka tukaran terus. Jadi nek buruh itu nuntut UMK, pengusahane nuntut sing lebih murah. Makanya kan relokasi, istilah relokasi ketika UMK itu seolah-olah UMK ini adalah memberatkan pengusaha, maka dia relokasi ke Jombang sehingga upahnya lebih murah. Atau bukan lagi di sana. Padahal salah di Jombang pun ketika dia menghasilkan produksi ya dikirim di kota-kota besar. Itu pun juga kos pada transport juga harus dipikirkan. Nah, cuman sederhana saja, kesejahteraan buruh itu harus terpenuhi, maka industri itu akan berputar. Soalnya kan yang mengkonsumsi rakyat sendiri. Nah, kembali kepada temanya, apa pentingnya berorganisasi dan berserikat? Nah, buruh sama pengusaha dari dulu itu tidak ada kesepahaman. Ngomong ring tinju itu tukaran terus. Wasitnya kan, nek buruh untuk pengusaha tukaran terus. Sama? Disnakan. Nah, ini yang sering tidak dipahami oleh jadi ketika di PHK ya wis mulai. Padahal di situ ada yang Bapak bilang tadi benar bahwa di situ adalah ada aturan yang namanya undang-undang. Nah, undang-undang itu pelaksananya siapa? Ketika buruh untuk pengusaha terdekat. Nah, ini yang sering lupa dipahami oleh buruh. Nah, kalau Mas Erik itu tanya kesejahteraannya itu dhewean, ya maka jawabannya mau. Terus nek gak gelem mulya, nek gelem kerja, nek gak gelem metu kok. Nah, alangkah baiknya kesejahteraan ini kita tanyakan bareng-bareng. Makanya kita ngomong tadi organisasi, kita ngomong tadi serikat buruh. Apa pentingnya berserikat? Ya untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan itu apa ya? Termasuk 11 hal yang kita tuliskan. Tidak ada PHK sepihak, tidak ada PHK semena-mena, tidak ada sistem kontrak, tidak ada pemotongan lembur.
Jadi seolah-olah judulnya lembur tapi gak dibayar. Nah, nanti kita belajar tentang masing-masing 11 itu apakah ada di aturan yang Bapak tadi bilang bahwa adakah di aturan undang-undang. Dan nanti kita belajar bareng-bareng. Begitu. Nah, dari sini sudah kelihatan jadi buruh sama pengusaha itu beda kepentingan. Kalau buruh itu kepentingannya mencari kesejahteraan, kalau pengusaha mencari keuntungan. Nah ini sampai kiamat itu nggak akan ketemu karena tujuannya berbeda. Maka ditetapkanlah dalam negara itu namanya undang-undang. Jadi ada aturan main. Jadi tidak tukaran terus. Ada aturan main yang mengatur tentang hubungan kerja. Nah petugasnya siapa? Ya Disnaker. Hanya Disnaker ini adalah satu lembaga yang menjembatani ketika ada masalah antara buruh dengan pengusaha. Nah, nek Mas Erik budal dhewe nang Disnaker. Ya bisa saja, tapi kemungkinan menangnya itu kecil. Karena buruh duwe, pengusaha duwe. Iki iso ditunggu. Mas Erik berhasil, tapi kawan-kawan yang lain kan masih tetap belum punya kesejahteraan. Jadi kebiasaan di negara kita itu jangankan Disnaker, lembaga hukum saja bisa sebelum. Karena pengusaha punya modal. Nah, yang bisa melawan ini adalah kebersamaan, organisasi, serikat buruh. Karena lawan kita berat, lawan kita itu punya modal besar, lawan kita itu raksasa. Jadi kalau kita tidak membangun kekuatannya sendiri, maka kita akan tergerus seperti tadi yang kita alami. PHK sepihak, seenaknya, karena kita tidak menciptakan kekuatannya. Nek ngene ketentuan, karena ini banyak Muslim semua ya. Makanya kan ada keterangan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Jadi untuk banyak orang pengarang ketika tertimpa PHK itu karena cobaan takdir. Padahal Tuhan sudah memberikan kita pikiran yang serumit mungkin untuk digunakan berpikir. Cara berpikirnya ya positif. Jadi ketika musuh kita adalah kekuatan modal besar, ya cara menangkalnya harus kaum tadi. Arti kata kaum bukan individu, bukan personal, jadi bukan perseorangan, tapi kaum itu menyatakan bahwa satu kekuatan besar. Indonesia itu mencatat sejarah. Soeharto, pertanyaan saya, Soeharto itu lengser di meja hijau atau tidak? Seingat dulu Soeharto dari kursi kekuasaan presiden, apakah hukum yang melengsarkan itu? Jadi jangan remehkan kekuatan kaum. Indonesia mencatat bahwa kekuatan massal, kekuatan kolektif, kekuatan organisasi, jangankan pengusaha, presiden yang lengser, presiden yang angkuh, presiden yang diktator, presiden yang otoriter. Apakah Soeharto itu dulu lengser dengan pemilu? Teman-teman bisa bayangkan begitu. Maksud saya adalah itulah organisasi. Jadi itulah kekuatan berserikat. Ketika rakyat tidak menghendaki satu kepemimpinan yang tidak berpihak kepada rakyat, ya rakyat bisa mengadili sendiri. Nah, kembali ke skup kecil di tingkat perusahaan. Modal dengan kekuatan modal yang besarnya, kita tidak akan bisa mengalahkan. Cara mengalahkan ya cuma sapu lidi itu gampang dicukai. Tapi sapu lidi itu dikumpulkan menjadi banyak, batu saja bisa tersingkirkan. Ada pertanyaan dari ini? Dasar dari inti organisasi. Jadi ngomong soal kasus itu mudah dan itu terbantahkan semua dari sebelah yang kita
11 yang kita list tadi, persoalan di internal perusahaan Raja Beton, masalahnya tadi kenapa kayak itu bisa terjadi. Makanya pendidikan hari ini apa pentingnya berorganisasi, apa pentingnya berorganisasi. Jadi yang mengalahkan bukan kami, tapi yang mengalahkan adalah kekuatan yang kita lihat tadi adalah sebuah kelompok, sebuah kesatuan kekuatan yang dibangun oleh teman-teman guru sendiri. Padahal normatifnya sudah jelas, 11 itu sudah melanggar. Kenapa disadar kok diam saja? Kenapa pengusaha kok melanggar lalu lintas? Nah, di melanggar lalu lintas saya ditilang. Kalau kita melanggar pasal ini, gitu kan? Tapi kayak nangoni perusahaan, harusnya polisinya adalah disnaker. Tapi mereka diam saja, kenapa? Karena buruhnya masih individu. Dan kita melakukan pembiaran itu. Mereka digaji oleh uang kita, pajak sepeda motor, pajak bangunan rumah kita. Tapi jenengan bisa jadi juragane pemerintah. Kita ini juragane pemerintah karena kita taat terhadap pajak. Tapi ketika oknum itu tidak dikontrol dan diawasi oleh juragane mau, maka dia bekerjanya seenaknya. Jadi ketika untuk PHK sepihak, disnaker nggak punya. Ketika untuk sistem kontrak di dalam Raja Beton, padahal itu melanggar aturan, pengusaha, pemerintahnya nggak punya. Karena sistem kontrol rakyat, terutama kaum buruh di dalam perusahaan itu, tidak membangun satu kekuatan yang namanya organisasi. Dari sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Ini bisa disampaikan ke teman-teman ya. Kuncinya bukan pada pemahaman kita terhadap undang-undang. Wes, pengacara itu gak hafal undang-undang, gak hafal pasal. Tapi nek ono kasus buka kitabnya dan dia berdasarkan pasal berapa. Kuncinya adalah persatuan. Kuncinya adalah buruh bersatu. Karena kekuatan kolektif, jangankan perusahaan yang punya PT, presiden saja bisa lengser. Karena Indonesia mencapai sejarah itu. Ketika 32 tahun Soeharto menduduki kursi kekuasaannya, kemudian tidak lebih baik, malah menjadi krisis moneter di 97-98. Rakyat sudah tidak menghendaki kepemimpinan beliau, maka yang menghakimi bukan pengadilan, yang menghakimi bukan partainya, yang menghakimi bukan pemilunya, tapi rakyat. Nah, disitulah kekuatan yang selama ini kita lupakan, kita abaikan. Nah, makanya ketika itu tidak dipahami oleh guru, yang sekarang ini kita alamilah sedang terjadi. Di PHK sepihak, upah di bawah UMR. Padahal itu nek ngomong salah sudah jelas di aturannya salah. Tinggal kita mencarinya, tinggal kita di film moco. Makanya di pelajaran agama kan ikhlas bismillah dikawal. Bacalah maka baca. Karena kita tidak membaca. Padahal ada aturan yang mengatur tentang hubungan kerja antara si bos, antara majikan dengan buruh. Sekecil apapun. Perjanjian bersama, terus peraturan perusahaan, PHK sepihak, kuncinya cuma satu, bersatu. Kuncinya cuma satu, organisasi. Kuncinya cuma satu, berserikat. Karena itulah yang akan merubah kaumnya sendiri, terutama kaum buruh, untuk menuju kepada kesejahteraan. Saya pikir itu hari ini, sementara itu dulu, kuncinya adalah persatuan. Sampaikan kepada teman-teman. Karena apa? Raja Beton itu tidak akan bisa beli mobil mewah kalau tidak ada buruh yang menopang
keuntungannya. Jadi jangan dianggap remeh dulu. Jadi tidak dianggap remeh kekuatan pekerja. Nek kalau buruh pengusaha tidak akan kaya. Nah pertanyaannya, ada aturan yang namanya hak dan kewajiban yang kita baca tadi. Nek sampean sudah mengasih kewajiban kepada saya untuk bekerja dengan tekun, maka haknya ya harus dipenuhi, termasuk kesejahteraan. Saya pikir itu hari ini yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kita bisa ngobrol informal. Tapi pendidikan ini penting karena kita bisa tahu karakter kita siapa, karakter pengusaha siapa, karakter pemerintah siapa. Nah pemerintah ini duduk manis dengan gaji jabatannya yang, karena tidak ada yang mengontrak. Kalau sing ngawasi kayak naik di Snaker selama itu bayaran penuh, tapi tugas dan kewajiban mereka tidak dijalankan, termasuk kontrol perusahaan. Apakah benar awak menerapkan sistem kontrak sedangkan perusahaan itu bukan musiman? Harusnya kan tugasnya polisi, tugasnya Disnaker. Jadi tidak ada yang mengingatkan. Nah, sementara buruh ini dinabubukkan dengan kesibukan-kesibukan di dalam bekerja. Nah itu dulu hari ini. Besok 11 ini akan kita bedah. Paling tidak Mas Heri sudah mencatatnya. Nah, termasuk persiapan kita yang kemarin sudah kita siapkan, yaitu organisasi. Wadahnya harus dibikin dulu, yang namanya serikat buruh. Jadi teman-teman kemarin Pak sudah mencatatkan serikat buruh di dalam Raja Beton. Nah nanti kita tunggu sampai keluar sertifikat pencatatan bahwa di Raja Beton sudah resmi terbentuk serikat, namanya wadah organisasinya adalah Serikat Buruh Rakyatan basis Raja Beton, dan SPK di bawah naungannya kalau di Surabaya 24 perusahaan. Jadi masalah satu perusahaan adalah masalah kita bersama. Seperti Mas Erwan, Mas semua merasakan. Jadi semuanya mendengarkan persoalan di Raja Beton, persoalan dari pengalaman-pengalaman, dan nantinya kita bisa bersolidaritas, berbagi cerita. Nah, lagi kasus ini dengan Pak ceritanya ini. Nah, tema ini sudah paham ya? Sudah. Kuncinya adalah satu, bersatu, tidak ada pilihan. Membentuk satu kekuatan, ngomong kolektif tapi bukan individu. Jadi kepentingan individu dibuang kalau sudah ngomong organisasi. Kalau di Snaker, gimana caranya ke Snaker? Nanti kan kita sama-sama gitu, tetap membantu solidaritas saat itu. Karena panggilan organisasi kan tak boleh membutuhkan diri sendiri. Jadi ya sudah pengalaman ke sana ya diajak. Ini sudah dicatat ya. Majuannya nanti mulai kapan masuk. Nunggu pencatatan jadi. Maka teknisnya untuk mengasihkan bagaimana caranya. Mas Heri, Mas Bandi. Mas Bandi, Taruh Pak Sunarko. Pak Sunarko. Ini masalah Tidak masalah pada apa suatu saat ya pasti ada masalah nanti ya. mutasi. Bisa belajar tinggi apa nih? Bisa belajar. Punya strategi teknis. PHK sepihak, status kerja. Nah, berangkat dari 3 masalah ini ditopang oleh teman-teman yang masih bekerja di PT Raja Beton. Dan ini kemarin tercatat ada berapa Mas? 15 anggota. Lah, ini prosesnya masih pencatatan.
selesainya minggu depan. Nah, ketika ini sudah selesai, pencatatan baru bicara tentang ini. Karena menyangkut wadah hukumnya dulu harus terbentuk. Kemudian ketika wadahnya sudah terbentuk, maka baru kita isi dengan materi. Termasuk 10 hal itu harus terlaksana di dalam Raja Beton. Nah, percuma kita berorganisasi tapi tidak ada upaya yang harus diperjuangkan. Nah, sementara berangkat dari 3 teman ini, nanti kita akan laporkan ke Disnaker, mudah-mudahan minggu depan. Dan untuk Pak Sunarto nanti bikin surat di dalam perusahaan bahwa kami menolak pemutusan masa kontrak yang kemarin sudah ditandatangani karena tidak berdasarkan hukum yang jelas. Karena sifat dan pekerjaan jenengan itu bukan musiman, tapi terus menerus. Itu ya Pak Narto ya, mudah-mudahan minggu depan tetap hadir. Kita bahas tentang kontrak, kita bahas tentang PKWT yang berkaitan dengan itu, yang kemudian kita bahas tentang mutasi. Jadi mutasi itu bermasalah atau tidak dalam perusahaan, ya kurang mutasi. Baik teman-teman, untuk siang hari ini selesai acara pertemuan pendidikan untuk teman-teman basis PT Raja Beton yang hari ini membahas tentang apa pentingnya berserikat dan berorganisasi. Sambil berjalan, teman-teman sudah sepakat mencatatkan identitasnya untuk menjadi serikat buruh dan menjadi bagian dari Federasi Serikat Buruh Kerakyatan yang berafiliasi ke Kongres Aliansi Serikat Buruh, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan bersama ini bisa merubah normatif di PT Raja Beton sehingga kedepannya menjadi